oleh Asosiasi Manajemen Indonesia atau AMA Bandung yang kembali menggelar seminar secara virtual tentunya ya, lewat aplikasi Zoom dengan tema investasi cerdas di tengah ketidakpastian ekonomi. Nah, ada pembicaranya Profesor Dr. Ridwan S. Sunjaya. Beliau juga anggota Dewan Pembina Yayasan Kesatuan Bogor serta konsultan bisnis tentu. Dengan moderator Arianti Ratnawati, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga-Buana. Ya, sahabat Kilat, webinar ini akan digelar pada Kamis 9 September 2021 pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Jadi webinar kita kali ini tentunya ya disupport oleh para sponsor ya, ada Universitas Sangga-Buana YPKP, ada Universitas Kristen Maranatha, PKN dan STIMIK LPKIA, lalu tadi juga ya di video ada Radio Kelight, Radio Mara, Radio Sonora, dan nanti juga ada door prize yang kita akan bagikan tentunya dari para sponsor kita, gitu ya. Kenapa Prof. Ridwan yang kami minta untuk sharing? Karena saya tahu Prof. Ridwan itu tidak pernah bicara basa-basi. Selalu straight to the point, enak nggak enak didengar, tapi pastinya seru dan rame. Kahneman nih, ada pendapat dari Kahneman tahun 76 dan beliau itu memperoleh Nobel di tahun 2002 dengan judulnya adalah tentang teori prospek di mana pengambilan keputusan investasi di kondisi tidak pasti. Cocok dengan yang akan Prof. Ridwan sampaikan. Artinya bahwa semua itu sepertinya tidak usah dihafal, tidak usah diingat, tapi mari kita jalankan dengan beberapa ilustrasi. Kita untuk berinvestasi itu harus cerdas. Jadi ada gampangnya ada 4M lah ya. Yang M pertama itu adalah mampu mencari dan mengolah informasi. Yang kedua, mampu mengolah rekomendasi. Yang ketiga, mampu membuat peta investasi. Dan tentu yang harus diingat, mampu membedakan dan mengevaluasi antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Sebetulnya sangat sederhana seperti ini yang kita bisa pelajari. Bisnis wisata kena dampak, bisnis kesehatan sedang meningkat. Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam segala ini, semua ini ada masanya. Ada masa kelimpahan, ada masa kekurangan. Jadi kita harus paham bahwa berinvestasi itu sangat betul-betul kita harus lebih berhati-hati. Ini ceritanya pokok bunga saja yang harusnya diangsur perlahan-lahan itu sudah tidak mampu. Ya, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan seluruh utangnya sekaligus gitu, Prof. Betul, ya, Bapak Ibu. Jadi gini, kalau kita berurusan dengan bank, itu paling sulit itu pasti kita jangan diapa-apain dulu dong, saya nggak bayar. Oke, dia hanya bisa tadi yang saya katakan, ya bunganya nanti saja di reschedule lagi, tapi bukan gratis, bunganya tetap bayar, hanya di belakang dibayarnya nanti. Ya. Nah, ketimbang kita demikian, maka kita akan lunasi. Pertanyaannya, tidak ada uang untuk melunasi. Bapak Ibu pilihannya cuma dua, cepat-cepat dijual dan bisa masih bayar hutang ke bank, ya, atau Bapak Ibu disita oleh bank, tunggu sampai disita oleh bank. Tapi bank juga sekarang saya hanya menyarankan tidak mau, bank juga tidak mudah langsung mau menyita segala macam perusahaan, karena kalau disita juga untuk bank tidak akan mudah. Bank juga menjadikan kesulitan. Jadi bank lebih memilih untuk diberikan suatu pilihan di reschedule jangka panjang. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Prof. Kalau dari Pak Ferry Budianto ini, pertanyaannya adalah, kalau perusahaan di saat pandemi lagi kurang profit, apakah melakukan sistemasi restrukturisasi perbaikan SDM merupakan investasi masa depan untuk perusahaan? Jadi maksudnya kalau kondisi saat pandemi ini lagi kurang profit, apakah melakukan sistemasi, kemudian restrukturisasi, kemudian perbaikan SDM itu merupakan investasi di masa depan untuk perusahaan? Karena ketika operasional berjalan normal akan lebih sulit untuk berbenah hal-hal seperti tadi di atas. Saat sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mengadakan semua penciutan. SDM itu diberhentikan, ya. Khususnya tenaga-tenaga yang mungkin kurang bisa dimanfaatkan lagi, mereka diberhentikan. Kalau memang mencukupi dananya, itu sangat baik
setiap saat gitu ya untuk mengadakan otomatisasi, mengadakan restrukturisasi dan sebagainya. Jadi bukan hanya di pandemi ini, tetapi kapanpun baik. Jadi kalau memang ada kesempatan dan memang mempunyai sumber dana yang bisa untuk itu, alangkah baiknya. Karena pasti tentu kurang lebih yang bersangkutan pebisnis itu bisa menghitung kira-kira masih berapa persen sih saya bisa jalan dan sebagainya. Sepanjang masih bisa berjalan itu adalah baik. Semoga semua ini bisa berjalan dengan lebih cepatlah Bapak Ibu ya. Mungkin itu. Jadi boleh saja untuk mengadakan restrukturisasi dan sebagainya sepanjang itu ada. Segmen pasar banyak sekali dan menarik. Ya, seperti itu. Mulai. Nah, dengan investasi apa? Investasi itu yang dihitung, Pak. Menurut saya, Ibu semua, Bapak semua di sini, yang kalau mau kita berbisnis, kita mulai sesuatu berkarya, menurut saya berkarya. Dan kalau kita nanti seumur Bapak memulai bisnis, nanti Bapak pensiun, Pak Profesor ini, anak muda kalah kok.